Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam Ustadz Bayu. Gimana nih? Long time no see. Iya, di lama banget. Mungkin ada 3 bulanan lebih. Iya. Lebih ya? Lebih 3 bulan. Antum lebih. yang ya nu sibuk atau gimana? Enggak, antum yang banyak job. Jadi saya mau mengundang untuk datang lagi ke sini tuh. Oh ya, jangan lupa saya udah punya manajer ya. Jadi kalau iya. mau undang saya calling manajer aja. Pak Dwi ya? Iya, betul. Kan harus mengatur jadwal dulu ya kalau ketemu ya. Bisa nggak kita ngobrol dengan Pak Lukman? Iya. Mantap ya ini teman kita. Asalkan nggak lupa sama temen aja ya. Kita sebenarnya ingat taman tapi ketika lagi cuan ya nggak ingat teman. Iya. Mana yang lebih menguntungkan? Iya. Gimana nih? Iya ini loh Ustadz Lukman, beberapa waktu terakhir ini lagi rame pembahasan tentang, ya sebenarnya bukan masalah baru ya, ini sebenarnya masalah lama dan selalu mencuat ketika awal-awal tahun ajaran baru. Gitu. Berarti ketika santri baru datang. Dan sebenarnya ini sebenarnya masalah klasik, artinya ya dari dulu saya pikir dari zamannya Ustadz Lukman dulu nyantri juga udah banyak terjadi gitu. Masalah tentang keluhan kehilangan barang di pesantren gitu. Ini sebenarnya ya mungkin bagi kita yang sudah merasakan nyantri kemudian lulus ya suatu hal yang biasa. Tapi sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu ya, meskipun kita menganggap itu hal yang biasa tapi bukan berarti kita menghalalkan gitu ya. Artinya kita tetap kita tetap meyakini atau berpendapat bahwasanya itu tetap haram dan salah. Betul. Cuman karena itu terjadi sudah turun temurun dan sudah menjadi biah. Lingkungan budaya, kebiasaan, semuanya masuk ya. Akhirnya itu ya sudah dan kita yang dicuri pun marahnya dicuri atau digosop gitu ya bahasanya. Digosop itu apa sih bahasa Indonesia digosop itu? Itu tuh minjem tanpa izin. Minjem tanpa izin gitu ya. Ya itulah bahasanya. Minjem tanpa izin, tapi nggak niat nyuri. Dan nggak ada niat kembaliin. Gimana tuh? Mencuri dong. Mencuri. Enggak, menurut saya gini sih definisi menggosop itu. Dia niat minjem dan akan mengembalikan. Cuma nggak tahu kapan. Iya gitu loh. Nggak tahu kapan nih. Nggak tahu kapan. Apakah bisa nanti, besok, atau nanti ketika sudah dapat kiriman uang dan bisa beli barang. Atau ketika ketahuan kalau itu sendalnya punya orangnya. Itu baru. Oh ya kemarin saya minjem. Iya. Kemarin anak pinjem, tapi kan itu nggak ada. Iya, gitu lagi ke kamar mandi atau gimana? Ya udah, anak udah bilang pinjem ya Sul. Alasan klasik. Oke, gitu. siap. Tapi kan tetap hal itu meskipun sudah terbiasa seperti itu, dan saya yakin kalau Ustadz Lukman dulu waktu diambil barangnya itu ya sebelnya hanya sesaat. Artinya ketika sudah hilang ya sudah ya gimana ya. Iya. Solusinya adalah ngambil Emang juga Pak, tergantung orangnya ya. Sebenarnya itu kejadian itu ya tergantung, kalau saya pribadi itu tergantung sama kondisi keuangan yang lagi saya alami gitu. Ketika saya lagi dapat kiriman mumpuni atau banyak ya mungkin saya akan beli. Ketika lagi situasi mepet, mau ke masjid, sudah waktunya hampir marosim itu ya mau nggak mau ketika sudah berusaha kesana kemari yang piket rayon minjem sendal nggak ada udah dipinjem, ada yang piket gerbang minjem sendal lo udah dipinjem, gimana dong akhirnya mau nggak mau ya. Iya, berarti ini menarik nih, artinya adalah gini, berarti kejahatan itu bukan hanya muncul karena niat, artinya karena tertekan dengan keadaan. Betul. Yes, itulah kenapa saat ini nih ketika masa pandemi kejahatan banyak marak terjadi. Karena ya terhimpit ekonomi. Betul. Mau nyari kerjaan susah, banyak yang di PHK. Kemudian ya mau gimana lagi? Perut harus diisi. Ya akhirnya ada perampokan, apa dan sebagainya gitu ya. Penipuan. Nah, itu sudah terjadi. Sejak kita dulu sampai sekarang akhirnya terjadi. Jadi berarti krisis nggak cuma ada di pondok ya? Ya bukan, maksud saya gini. Artinya pondok itu adalah miniatur kehidupan bermasyarakat. Betul banget. Nah, jadi artinya gini. Setuju.
masyarakat adalah ladang nyatanya, betul, gitu ya, ke dunia nyatanya seperti itu. Tapi kita sudah belajar miniatur masyarakat dalam kehidupan di pondok. Ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya, sama aja lah ketika kita takut untuk nggak punya sesuatu gitu ya. Nah, ketika kita pengen kuliah atau pengen sekolah, nggak punya anak kita pengen sekolah atau pengen kuliah, nggak punya uang untuk apa, akhirnya malu dicap oleh masyarakat. Oh, ini gimana nih bapaknya ini, anaknya kok nggak disekolahkan. Akhirnya bapaknya tertekan, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Betul. Gitu. Iya sih, jadi emang pondok itu menandakan atau melatih atau memberi pesan bahwasanya kehidupan di luar nanti yang nggak jauh beda sama kehidupan di pondok. Gitu. Tinggal kita mau ngambil jalan yang lurus atau yang belok gitu. Apakah kita mau mengikhlaskan dan lapang dada, atau kita mau melanjutkan kejahatan jadi circle gitu. Betul. Apa kita mau memutus rantai circle itu? Iya, betul. Saya pikir bisa saja sih rantai kejahatan itu diputus ketika kesadaran itu muncul dari setiap santri gitu ya. Nah, kan kayak gini tadi kesadarannya Ustadz Lukman. Wah, saya lagi ada uang nih, ya udah deh beli aja gitu. Tapi ketika nggak ada uang ya gimana? Iya. Sebenarnya banyak faktor tadi yang saya sebutkan ya. Waktu ketika mau beli sendal nggak ada udah tutup tokonya. Terus keadaan kita takut dihukum atau apa gitu. Ya itu salah satu faktor. Ini belum diminum kan? Iya silakan. Gratis ya? Iya gratis. Takutnya buat pajangan aja. Enggak minum. Enggak, ini ya mudah-mudahan nanti suatu saat ada label. Amin. Kode ini ya tutup biru, kode. Ya nggak harus tutup biru sih, yang biru muda juga boleh. Oh, boleh. Merah, ya, hijau boleh, merah boleh. Bebas sih saya bebas. Iya. Yang penting ada ada masukan untuk berdakwah gitu. Kan konten kita konten dakwah. Siap. Masa yang ngeprank aja ada ininya ya, ada sponsornya. Sponsornya kita yang memberikan konten edukasi nggak ada sponsornya. Ya kalau nggak ada sponsor dari brand ya bolehlah kalau buka donasi. Tapi ya anyway, gosop antum kan pernah mondok nih. Jadi pastinya antum pernah gosop dong. Pernah nggak ya? Gak mungkin sih kalau enggak ya. Oke, mungkin pertanyaan saya bikin simpel aja lah. Gosop yang terbesar dan tersering aja deh. Gini deh, kalau aku ya, kalau kita tanya, kalau antum tanya sama saya pernah gosop ya? Ya pernah gitu. Ya pernah. Kebanyakan apa ya? Kebanyakan gini. Baju. Nah, kalau sendal sih alhamdulillah saya termasuk orang yang telaten ya. Maksudnya yang primpen bahasanya itu. Apa ya primpen itu? Teliti dan eman terhadap barang termasuk sendal ya. Jadi nggak ditaruh di mana aja, mungkin di mana di bawah, selalu tak bawa. Kan ada tas sendalnya itu. Nah, yang sering itu pakaian, entah itu baju, bukan segitiga bermuda ya. Itu kalau itu sampai gosop, wah parah sih. Kalau itu enggak. Kebanyakan ya sekitar baju putih. Baju putih, pramuka, kemudian celana, sarung. Nah, itu sih yang sering, mungkin sering itu dalam artian bukan terus setiap hari loh ya. Artinya yang dilihat dari yang lain yang paling sering kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita jemur itu kadang aku tuh sebenarnya nggak niat untuk mencuri, cuman ketika ngelihat ini kayaknya barangku nih kayak gitu, tak ambil. Ternyata salah dan nggak ada namanya tuh. Kadang kan namanya sudah ditulis di spidol udah nggak jelas dan sebagainya gitu, atau kadang nggak ada namanya. Dan ketika aku tahu ini bukan punya aku nih gitu kan. Pas mau tak balikin lagi, saya berpikir ulang. Kenapa? Karena barangku di situ udah nggak ada. Kalau barangku di situ ada, mungkin tak balikin, tak ambil punyaku tuh. Nah masalahnya pas mau tak balikin, aku ngelihat barangku udah nggak ada. Artinya, ya mungkin kita hanya tukaran aja. Saya sih lebih berpikir ini hanya tukeran barang aja, nggak mencuri gitu. Tukeran punyaku dipakai sama dia, yang punya dia tak pakai punyaku. Dia itu bukan berarti satu orang ya. Mungkin aku mengambil punyanya si A.
punyaku diambil sama si C misalkan kayak gitu kan kita nggak tahu. Ya karena mungkin di pondok itu banyak ya. Betul, jumlahnya. Dan hampir bajunya sama semua. Iya. Alisan semua gitu kan. Satu rayon kan bisa nyampe 100 orang. Betul. Gitu kan. Dengan lebih satu jemuran ya. Salah satu jemuran. Dengan satu jemuran dan kegiatannya pun sama. Betul. Jadi kadang jemurannya jatuh kotor banget. Atau kena angin. Kita jatuh ke apa namanya genteng gitu kan. Nah itu juga sering terjadi nih. Ini kejahatan saya ya. Allah menutup aibmu tapi kamu membukanya dalam podcast. Tapi ini hanya untuk diambil baiknya ya. Jangan sampai diikuti gitu artinya. Saya dulu jahatnya tuh kayak gini. Kejahatan saya tuh kayak gini. Ketika saya menjemur, kemudian itu yang disampaikan sama Ustaz Lukman tadi. Kena angin atau jatuh ke selokan. Kan kotor banget kan, selokannya kan kadang parah banget lah. Iya. Dan aku males kan kalau suruh ngambil kemudian nyuci lagi. Nah ini berawal dari kemalesan sih, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Akhirnya apa? Saya ngambil yang sama. Dan kebanyakan baju putih pasti itu ya? Iya, ya kalau baju yang lain untuk mungkin, lain ya nggak mungkin. Artinya gini, aku kalau baju yang lain jatuh ya sudah. Artinya jatuh di selokan yang untuk mencucinya itu butuh effort yang banyak gitu ya. Artinya nggak cuma jatuh di tempat kering, artinya jatuh di tempat yang kayaknya mustahil untuk dibersihkan gitu. Dengan waktu sekejap ya. Nah, gitu. Akhirnya aku ya wis kalau baju putih itu terutama baju putih atau baju pramuka dan lain sebagainya yang celana hitam loh ya sering tuh. Betul. Celana hitam sudah jatuh sudahlah. Yang ada. Yang ada. Dan itu sebenarnya salah. Iya, salah. Dan yang pertama ya karena mungkin itu males, kelalaian kita. Kita. Yang kedua ya kita takut. Ini nih kalau kasus takut tuh kayak ini, misalnya songkok. Betul. Songkok tuh juga agak lumayan sering tuh, tapi nggak sesering kayak gitu. Kalau songkok tuh ketika muhadharah atau ke masjid. Songkokku mana? Gitu kan. Iya. Ya, di atas sunduk, di atas lemarinya temen kok ada songkok nganggur nih. Kan kasihan ya. Nggak dipakai kan kasihan. Dianggurin gitu. Lebih baik kan tak pakai buat beribadah. Yang punya dapat pahala. Beribadah menyunggi atau apa? Memikul dosa. Iya, sebenarnya itu salah ya, salah. Kita tetap meyakini dan kita tetap sadar kalau perbuatan itu salah. Tapi karena keadaan, Pak. Betul. Keadaan. Ya, tidak semua santri ekonominya baik. Tidak semua santri setiap waktu dikirimin uang. Betul. Kan. Tidak semua santri tidak takut akan hukuman gitu kan. Kadang kan santri juga takut akan hukuman atau sudah dihukum berkali-kali dan satu kali lagi dihukum dipanggil orang tua kan bagaimana gitu kan. Betul. Aku sih iya betul. Ini masukan ya mungkin buat teman-teman yang duduk di keamanan, duduk di takmir, duduk di pengasuhan santri gitu. Tidak serta-merta yang nggak bawa sendal atau yang nggak bawa songkok terus langsung kita hukum. Betul. Artinya kita harus telaah terlebih dahulu nih. Ya sekali dua kali. Tapi kalau keseringan kurang ajar namanya. Tapi kayak ada quotes gitu loh. Quotes gimana? Hujah makbul. Oh iya. Gimana tuh? Menurut Ustaz tuh? Gimana menurut Ustaz? Hujah makbul, alikop sabit. Gimana? Ya gimana ya? Menurutku sih itu menurut saya loh ya, itu hal yang kurang bijak juga. Saya sendiri gini, selama ketika dulu jadi pengurus, saya berjanji pada diri saya sendiri nggak akan pernah menghukum tanpa ada peringatan dan pemakluman terhadap ini kenapa gitu loh. Artinya gini. Anda SP1 dulu nih. Iya, betul. Saya maksud saya kayak gitu. Jadi artinya gini, ketika ada seseorang nih, anak kita atau teman kita, ketika kita sudah duduk di pengurus gitu kan, dia nggak bawa songkok, kok dia baru melanggar sekali, kalau saya nggak langsung saya hukum, artinya kayak gini, tak tanyain dulu ini kenapa, songkok kamu kenapa gitu. Oh hilang Ustadz misalnya, hilang Ustadz karena saya taruh di sini waktu wudhu hilang dan sebagainya, atau jatuh Ustadz tadi basah dan sebagainya, ada banyak alasan lah di situ. Saya pikir kalau itu baru pertama kali ya nggak apa-apa, akan saya maafkan. 2 kali mungkin saya tanya lagi, kenapa kok masih belum bawa songkok? Belum ada uang Ustaz untuk beli, itu masih bisa dimaklumi. Ini kalau udah 3 kali nih, dan jaraknya lama, pinjemin uang. Kalau saya kaya mungkin ya. Asalnya saya juga bokeh, Pak. Kirain mau pinjemin uang buat beli. Ya kalau 3 nih, kalau ini mungkin akan saya tegasin. Artinya ya kamu jangan kayak gitu. Besok kalau kamu nggak
bisa bawa songkok, ya mau nggak mau kamu akan saya hukum kayak gitu. Ini ada tahapan lah antara peringatan pertama, kedua, dan saya pikir mungkin ya mudah-mudahan nih di teman-teman yang di pondok sudah sudah meningkat ke situ. Artinya nggak serta-merta langsung dihukum. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu peraturan budaya di pondok, lingkungan itu sebenarnya sudah memberikan santri itu tetap disiplin, teliti, waspada dan lain-lain. Iya. Contoh lah ketika masalah sendal nih. Sendal itu di pondok juga udah menyiapkan tas sendal, sehingga ketika kemana-mana bawa tas sendal itu sendal akan aman. Iya, betul. Itu kan. Iya. Jadi lemari udah harus digembok dan lain-lain. Jadi ya intinya peraturan di pondok tuh sebenarnya sudah memberikan warning, perhatian, sedemikian rupa supaya santri itu memberikan perhatian lebih terhadap barang mereka sendiri. Betul. Kalau itu masih terjadi, kemungkinannya dua. Yang pertama anaknya teledor. Yang kedua ya mungkin memang ada orang-orang atau anak-anak yang memang suka kayak gitu. Karena bagaimanapun juga di pondok itu kan nggak semua orang karena niat tulus untuk belajar, ada yang karena masuk karena paksaan, ya sebenarnya dia nggak mau mondok, tapi orang tuanya pengen anaknya jadi santri dan sebagainya. Atau mungkin anak yang nakal dan menuju ke baik. Bisa jadi. atau bisa jadi kayak gini nih, orang tuanya ini salah persepsi. Artinya gini, anak udah nakal, kemudian mindsetnya, wah ini anak nakal, pondokin aja. Di pondok nggak tambah sembuh, tambah menjadi-jadi. Nah gitu loh. Ini juga kadang yang terjadi. Artinya ketika ada kehilangan barang di pondok, bukan serta-merta kesalahan santri. Bisa jadi salahnya orang tua. Jadi ke situ. Iya kan lebar. Oke, benar. Akhirnya kan ini melebar loh. Banyak faktor. Udah tahu anaknya itu nggak suka di pondok kan. Akhirnya ketika di dalam pondok, akhirnya dia mencari-cari perkara. Supaya apa ya? Supaya dia diketahuan dan dia kemudian dikeluarkan. Itu bisa jadi loh. Bisa jadi itu. Artinya gini, gimana orang saya nggak suka di pondok dan orang tua saya maksa di pondok dan akhirnya saya diterima di pondok. Gimana nih caranya biar saya keluar? Biar orang tua itu salah satu bentuk pemberontakan anak kepada keputusan orang tua. Ini juga harus saya tahu. Maka tidak boleh kita sebagai orang tua untuk serta-merta memberikan beban sepenuhnya kepada si anak. Ya kita tanya diri sendiri dong. Kita sudah sejauh mana nih pengertian kita atau pemahaman kita terhadap anak kita gitu. Anak dan pondok tentunya ya. Bisa memahami. Iya sih, betul. Jangan-jangan anaknya nggak mau kita paksa. Ya, betul. Anaknya pengen jadi teknisi atau insinyur, masukannya ke pondok tahfidz suruh ngapalin Quran, ya pusing Pak, pusing. Gas jalur ya. Gas jalur gitu loh. Bisa jadi. Anaknya pinter ngomong, anaknya pinter public speaking, nggak dimasukkan ke pondok yang bahasa atau apa, ya dia akan males-malesan kayak gitu loh. Jadi sebaiknya sebelum memasukkan pondok, orang tua juga harus paham betul nih anaknya. Jadi emang lebih baik itu untuk memasukkan anak ke pondok itu mood si anak dan orang tua yang mendorong ya. Iya. Jadi emang anak itu punya keinginan untuk masuk pondok, sehingga orang tua tinggal memberikan jalan, mendorong, memfasilitasi dan mendukung. Itu yang paling efektif untuk menjadi anak itu bisa intinya nggak jalan lurus banget sih ya. Lancar lah menyelesaikan pendidikannya di pondok. Dan juga harus dikasih pengertian juga, misalkan gini, kalau ada anak kita kemudian telepon terus dia bilang, ya sendalku hilang, ya kita nggak usah merespon dengan emosi. Kita harus paham bahwasanya hal itu ya wajar dalam tanda kutip, bukan berarti kita membolehkan itu terjadi ya. Artinya yaitu ya resiko kita dengan menempatkan anak kita di pondok yang segitu banyak orang gitu kan. Jadi udah nggak usah ini gimana nih? Pondok tempatnya pencuri, pondok tempatnya maling. Nah ini salah lagi nih, salah lagi kan. Itu nggak dibenarkan juga. Artinya memang sebenarnya pencurian atau penggosopan itu jelas tidak boleh. Cuma kalau anak kita kena kasus itu, barangnya hilang atau apa ya kita harus ya biasa aja lah gitu loh. Ya sudah. Kalau memang tugas kita kan, kewajiban kita, dan tanggung jawab kita, atau apa gitu ya. Dan kita harus bisa memahamkan anak, udah nggak usah ngambil barang orang lain. Kalau uang masih beliau.
Tapi kalau uang memang nggak apa namanya udah habis, tak kirim. Minimal kayak gitu dah. Iya, betul. Supaya rantai kejahatan itu berhenti. Gitu. Nah ini beda kasusnya kalau ayahnya ini Ustaz Lukman nih. Kalau saya langsung tak kirim, Pak. Iya gitu ya. Ustaz, ayah ini gimana sendal saya hilang? Loh ambil punya kamu. Ini. Enggak, gitulah ya. Iya. Ini hanya apa ya? Refleksi kita supaya teman-teman yang anaknya masuk pondok kita juga ya itu tuh bukan hal yang baru. Betul. Gitu tuh hal yang baru dan kita harus tahu nih kenapa kok hilang. Ya. Terus kemudian apa sih yang harus kita bisa lakukan? Ya, cara meresponnya harus merespon juga. Ya insya Allah lah anak masuk pondok itu keberkahan orang tua. Betul, artinya rezeki akan dilancarkan. Betul, ketika ada barang hilang apa udahlah nggak usah diambil pusing gitu loh. Nggak apa-apa, anggap aja itu sodakoh, berarti orang yang mengambil itu lebih membutuhkan. Dan ketika selama pakaian atau barang itu dipakai, insya Allah akan mengalir pahalanya. Karena dipakai buat kebaikan ngaji. Iya, sendalnya dipakai ke masjid. Iya. Bajunya buat masuk kelas. Iya. Songkoknya buat sholat. Buat sholat. Itu. Selama itu dipakai, itu mengalir. Iya, betul. Setuju banget kalau itu. Ini apa namanya? Quran ya. Quran juga kadang sering hilang. Padahal jelas ada namanya. Iya, betul. Bukan berarti dia nggak mau balikin. Susah nyari nama kayak gitu juga. Ya itu gitu karena pondok itu memang luas ya. Ada banyak asrama, banyak rayon. Dan nggak semuanya kita kenal. Nggak semuanya kita kenal. Apalagi kan anak baru bergaul dengan anak lama itu suatu hal yang tabu kan. Ketika kita ambil Quran, loh ini ada namanya Lukman ya. Belum tentu nih Lukman yang mana nih. Gitu, saya mau balikin tapi pakai dulu dah. Pakai dulu atau ditaruh ditaruh di masjid kok eman gitu kan. Iya, takut ada yang ngambil lagi. Mending kita amankan. Gitu. Ketika saya baca dia dapat pahala. Ya gitulah. Ini nih yang bikin maraknya pencuri. Circle-nya makin tebal. Tapi maksud saya kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil hikmahnya lah. Udah nggak usah terlalu diambil hati. Artinya kalau barang itu hilang di pondok ya dipakai untuk beribadah, dipakai untuk menuntut ilmu kayak gitu. Oke, pembicaraan kita udah semakin panas. Mungkin kita ngopi dulu ya. Ngopi. Biar adem dikit lah ya. Itulah mungkin Ustaz Lukman, nanti terima kasih atas waktunya kedatangannya ke sini. Sama-sama. Ya mudah-mudahan sharing kita, pembahasan kita tentang kehilangan di pondok ini bisa membawa informasi atau pemahaman baru bagi teman-teman. Khususnya wali santri baru. Wali santri baru. Jadi jangan panik. Ya, nggak usah kaget. Ya, responnya jangan terlalu berlebihan. Jangan mudah emosi. Ya. Apalagi mengambil keputusan atau kesimpulan pondok tempatnya pencuri. Iya, jangan langsung menghakimi sesuatu tanpa melihat data, fakta atau budaya yang bukan budaya ya. Background lah, latar belakangnya gimana gitu. Atau itunya. Ya, ini statement, closing statement buat teman-teman. Tidak perlu kita mencaci maki gelap, closing statementnya ya. Gimana? Yang tenang dulu. Gini. Dulu, Pak. Percuma kita mencaci maki kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin untuk penerangan. Betul. Yang hilang ya sudah hilang. Kita cari solusinya gimana. Kalau ada rezeki ya kita belikan. Insya Allah ketika itu terjadi artinya ya Allah sudah memberikan kita. Mungkin kalau dari saya mungkin kayak pesan untuk wali santri baru ya. Jadi ikhlaskanlah anak kalian di pondok lahir batin. Dalam tanda petik ya serahkan jasmaninya sepenuhnya. Kita juga di rumah juga harus menyerahkan, jadi ikhlas apa yang dia lakukan, apa yang pondok lakukan, percaya itu adalah untuk kebaikan si anak kita. Oke, itu tadi. Ini bukan close the door ya? Bukan close the door ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel UPDC dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kita makin semangat untuk membuat konten yang edukatif, informatif, khususnya di bidang Islam, pendidikan, parenting, dan sebagainya. Ya. Mungkin untuk para pemirsa yang ingin bertanya sesuatu di kolom komentar untuk kita bahas, boleh ya, Ustaz? Boleh. Jadi tentang apa? Tentang pergaulan di pondok, bagaimana nanti kita bisa bahas.
gitu. Oke. Dan bisa juga misalkan teman-teman mau berbagi cerita nih pengalaman ketika di pondok, kirim cerita kalian ke DM Instagram atau inbox Facebook. Nanti yang bagus atau yang menginspirasi kita akan bacakan, kita akan kumpulkan dalam satu segmen cerita santri di episode selanjutnya. Siap gitu. Oke, saya Bayu Cahyono. Saya Lukman Ahmad Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.